Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 jenjang SMP MTS. Selamat berjumpa kembali pula kepada Bapak Ibu Guru, teman-teman pengajar rekan sejawat, khususnya yang mengajar mata pelajaran prakarya kelas 9. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mata pelajaran prakarya pada aspek pengolahan dengan pokok bahasan membuat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelum lanjut pada tayangan berikutnya, seperti biasa, kepada anak-anakku yang baru mampir, kepada para pemirsa yang baru mampir pada channel ini, channel Mas Sarjan channel ini, dan kepada Bapak Ibu Guru yang belum menyentuh subscribe dirinya, apabila tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, berarti belum disentuh. Mohon tolong silahkan disentuh terlebih dahulu sebagai support kepada channel ini. Kepada yang sudah menyentuh subscribe, saya sampaikan banyak terima kasih sekali. Masuk pada tayangan selanjutnya. Bahan pangan hasil peternakan setengah jadi. Bahan pangan peternakan merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan atau produk olahan hewan ternak. Contohnya seperti sosis ayam, hal yang sudah lumrah kalian temui sekarang ini. Selanjutnya, ini adalah mengkonsumsi daging ayam agar dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sementara protein telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, bahan pangan pada hewan ternak itu merupakan bahan pangan yang mengandung protein dan lemak. Dapat dibuat menjadi bakso ayam yang mengandung protein dan lemak seperti ini. Proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan sekarang. Yang pertama, chicken nugget. Seperti ini bentuknya, chicken nugget. Yang kedua, dendeng daging. Ini gambar dendeng daging. Kemudian ada juga bakso yang semuanya diolah dari daging. Yang keempat, ada kornet daging ayam. Seperti ini bentuknya ya, kornet daging ayam. Dan ada pula di sini sosis daging ayam. Selanjutnya, setelah olahan bahan pangan dari hasil peternakan tadi diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, maka selanjutnya adalah bahan pangan hasil perikanan untuk dibuat menjadi olahan bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan perikanan antara lain ada udang, ikan cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain. Ikan memiliki 18-30% kandungan protein dan juga memiliki kandungan air sebanyak 70-80%. Nah, contoh hasil perikanan yang dibuat menjadi makanan setengah jadi seperti ikan asap. Nah, ikan asap ini
belum bisa langsung dikonsumsi, tapi masih harus diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan sekarang. Kita lihat, makan setengah jadi adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan setengah siap saji. Tujuannya sekarang, tujuan untuk makanan setengah jadi adalah meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Contoh ikan kaleng seperti ini. Selanjutnya ada contoh dendeng belut. Ini adalah dendeng belut. Kemudian pindang ikan kembung. Lalu ada petis ikan atau udang. Petis ikan merupakan salah satu produk olahan yang umumnya digunakan sebagai campuran dalam masakan. Contohnya pada pembuatan sambal goreng petis dan sebagai olesan pada tahu. Contoh produk petis seperti ini ya, petis ikan atau udang. Kemudian ada bandeng presto. Pengolahan bandeng presto menggunakan tekanan tinggi, tekanan panas yang tinggi, sehingga durinya akan menjadi lunak. Seperti ini bandeng presto. Ada yang dibuat berwarna kuning, ada yang seperti aslinya. Dengan menggunakan kunir kunyit, maka bandeng ini bisa menjadi warna kuning. Kemudian ada ikan asap. Olahan ikan asap cukup mengundang selera. Lalu ada ikan asin. Ikan asin diproses dengan cara mengeringkan ikan. Pengeringan ikan tujuannya mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai pada batas tertentu, sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat. Maka ikan ini akan lama untuk sampai ke busuk ya. Jadi dibuat menjadi kering, jadilah ikan asin dan bertahan bisa cukup lama. Selanjutnya terkait dengan ikan kaleng. Tahapan pembuatan ataupun pengalengan ikan sekarang. Yang pertama adalah persiapan wadah. Kemudian setelah persiapan wadah dilanjutkan dengan pengisian wadah. Yang ketiga adalah exhausting ataupun pengemasan, pengepakan agar isinya bisa bertahan lama. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan wadah. Nah, setelah ditutup wadah ini dilanjutkan dengan sterilisasi. Sterilisasi mencegah bakteri masuk ke dalam kaleng. Lalu setelah sterilisasi, proses selanjutnya adalah pendinginan. Setelah pendinginan, kemudian kita beri label ya, label ikan kaleng. Dan terakhir adalah penyimpanan. Inilah proses pengalengan ikan. Selanjutnya pembuatan kerupuk ikan, kemudian stik ikan. Ini semua diolah, dibuat sebagai
bahan pangan setengah jadi, masih harus diolah lagi untuk bisa dikonsumsi. Nah, selanjutnya adalah penyajian dan pengemasan makanan dari olahan daging dan ikan. Penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Nah, seperti ini, misal contoh penyajian makanan dari olahan daging, sosis ya, dikemas dengan plastik yang cukup rapi, kemudian disajikan dalam plating piring yang panjang, kemudian diberi ornamen garnish dedaunan. Inilah penyajian. Fungsi penyajian makanan yang pertama, dapat memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. Yang kedua, menambah selera makan. Yang ketiga, menghormati tamu. Dengan penyajian makanan yang menarik, maka tamu diposisikan terhormat. Selanjutnya, pengemasan. Pengemasan makanan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, ataupun dipakai sendiri. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Selanjutnya, tujuan pengemasan makanan, yaitu diantaranya membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. 2. Mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. 3. Memudahkan distribusi bahan pangan. 4. Menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Ini tujuan dari proses pengemasan makanan. Selanjutnya adalah syarat bahan pengemas makanan. Yang pertama, bahan pengemas makanan tersebut memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. Bahan pengemas tidak beracun. Bahan pengemas kedap terhadap air. Bahan pengemas tahan panas. Bahan pengemas mudah dikerjakan secara maksimal. Bahan pengemas harga relatif murah. Selanjutnya, hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan adalah: yang pertama, ada nama makanan atau merek dagangnya, komposisi atau ukuran penyusun dari bahan kemasan makanan ya. Kemudian ada neto, berat bersih dari isi. Lalu ada nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan. Kemudian ada nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran dari Dinas Kesehatan ataupun bagian BPOM ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah kode produksi. Kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Ini semua harus tercantum pada label kemasan untuk produk makanan yang didistribusikan, dijual kepada masyarakat umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.